Ya, aku melakukan ini dalam rangka beriman kepada Allah. Yang sudah nikah, yang akan menikah, siap-siap harus punya kesehatan mental. Badan sehat penting, mental sehat jauh lebih penting. Kau siap gak jadi suami? Siap gak jadi istri? Ngomong detail-detail memang. Cara cari rezeki gimana nanti? Tanya sama calon suami tuh, bisa gak dia baca Quran? Jangan cuma ganteng ya. Kena aspal hilang ganteng, hilang cinta teh. Dia baik Ustaz, ya namanya mau dapatkan, baiklah. Nanti begitu udah nikah, istrinya kena halang-halangi, tak boleh ikut dakwah, tak boleh aktivitas ini, tak boleh itu. Suami ke Fir'aun. Kenapa Ustaz ngomong gini? Udah banyak kejadian. Santri-santri saya kan, santri-santri Munzalan, awalnya SPA, awalnya tim dakwah ikut kegiatan. Begitu nikah hilang, udah enggak tahu kemana kak, enggak pernah nampak lagi. Tak boleh Ustaz sama suami suruh ini. Sian saya dengarnya. Begitu juga sebaliknya. Engkau para istri, tadinya suaminya aktivis dakwah, sibuk ngurus ini ngurus itu, begitu nikah tak dibolehkan. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Tanya dulu betul-betul, mumpung atau belum jadi, mumpung belum tentukan pilihan, tanya. Saya ini ngurus dakwah, ini ngurus masjid. Saya bilang sama kawan-kawan, pekerjaan utama saya guru ngaji kampung. Kerjaan sampingan konsultan, komisaris. Nah, itu sampingannya. Pentingnya memahami teman-teman bahwasanya kita nih hidup tidak cuma sampai di sini, panjang. Nah, itulah akhirnya orang tuh keluarganya hampa, garing gitu keluarga. Ya paling seperti keluarga-keluarga pada umumnya, weekend jalan-jalan ke mall, makan keluarga, itu gitu bagi dia berkualitas dah. Ya kan? Orang ke pantai gak? Orang bawa anaknya main ke mall gak? Gitu dah bagi dia tuh dah gitu ya. Senin sampai Sabtu, Jumat kerja. Udah tak peduli anak kemana, salto-salto. Kenapa? Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Karena ngawal anak tuh kan 24 jam ya. Ini ngawal pakai doa. Ini baru bicara pengasuhan dan kehadiran. Belum lagi bicara tentang bagaimana kita menghadirkan rezeki buat anak kita. Waktu halal dah, akadnya akan benar dah. Apa yang dilihat? Wabil akhirati hum yuqinun. Kan teman-teman coba lihat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Belum pernah saya bahas ini. Seingat saya di Al-Baqarah ayat 4 ini belum pernah saya bahas. Wah, lagi kumpul di Duta Munzalan. Dah lihat? Yuk baca. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Apa yang unzila ilaika? Al-Quran.
Jadi nanti ketika berkeluarga, ketika berpasangan, ketika nanti antum memilih hidup, misalnya nanti kan yang dekat nih kan Akbar, Randy, belum, Randy ini masih nunggu Fayat kuliah. Dia mau sampai doktor. Kan saya daripada S2 ini kan S3 sekali kan gitu. Ridwan masih menghapuskan pilihan, menghapus jejakmu. Ada berapa pilihan tuh? Sebut nama pula, astagfirullah. Kalau Akbar insya Allah udah tinggal istikharah final kan. Jadikan Quran sebagai imam. Jadi kalau mau diskusi keluarga, apa Qurannya gitu? Apa Qurannya? Quran bilang apa? Quran gimana? Fahamkan memang, doakan terus. Unzila ilaika. Ingat kemarin saya pernah bilang di dalam Al-Quran ada dua jenis. Satu ibrah, pelajaran. Ibrah itu siapa? Nabi, seluruh nabi kecuali Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Ada yang kedua uswah. Nah, unzila ilaika, apa yang diturunkan kepadamu, kisah-kisah atau apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Ini unzila ilaika. Ada yang tidak ada yang baru, hanya turun di versi Quran. Wa ma unzila min qablik. Wa ma unzila min qablik itu apa yang diturunkan kepada orang sebelummu. Berarti kisah-kisah Fir'aun, kisah-kisah tentang Raja Namrud, kisah tentang Nabi Nuh, kisah tentang Nabi Lut, dan seterusnya itu masuk dalam ayat ini. Jadi hanya percaya pada yang sekarang juga tidak boleh. Harus percaya dengan apa yang sudah diturunkan jauh sebelum ini. Kisah Nabi Nuh itu benar ke Ustaz? Benar. Kisah Nabi Yunus itu benar? Benar. Mana dapatnya? Dari Quran. Nabi Yusuf yang dikhianati oleh adik-beradiknya seorang itu benar ke Ustaz? Benar. 10 adik-beradiknya tak suka sama dia, abang-abangnya. Jadi kalau Ustaz adik-beradik saya tidak dukung saya, berapa? Satu. Oh, Nabi Yunus 10, Nabi Yusuf 10. Saya ini baru dari penjara Ustaz. Oh, Nabi Yusuf pernah di penjara. Apakah hina masuk penjara? Enggak. Kalau Nabi Yusuf itu kan masuk penjara dulu baru jadi pejabat. Kok antum ketawa? Saya lagi ngomong serius loh. Kecuali kalau antum pikirnya kalau sekarang langsung ada bakso. Fakta kok cuman Nabi Yusuf itu masuk penjara dulu baru jadi pejabat. Dah, otaknya jangan terlalu cerdas. 5 tahun jabat langsung masuk penjara. Kalaupun masuk penjara, apakah hina? Bisa jadi begitu cara Allah untuk menyelamatkan dia dari dunia maksiat yang lebih besar. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini kalau udah di lock kayak gini nih, kalau Allah udah bilang ulaika tuh langsung dikasih tahu ini loh orang-orangnya. Kualifikasinya, speknya manusia ini, manusia berkualitas tuh begini loh. Dari mulai dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Punya keyakinan yang kuat, mantap, tidak hampa hidupnya. Kenapa? Punya tujuan hidup, tidak rapuh dirinya. Kenapa tidak rapuh? Tidak sibuk dengan penilaian orang. Jalan terus, jalan lurus, jalan terus. Misalnya tadi kan saya bilang, si fulan udah sampai S3 nanti
baru nikah. Justru malah, wah Ustadz nyuruh gitu, besok aku nikah. Nah, gitu biasanya. Kalau orang yang tidak hampa gitu, dipukul malah makin, aku buktikan nanti. Habis zuhur besok nikah. Wah, habis zuhur, ya kan? Kan langsung bisa jamak dia. Saya kan kena gitu kan. Mana kau bisa katanya? Mana bisa? Mana bisa? Oh, makin kau bilang tak bisa, makin kau lajakkan. Paling duitnya dimakan dirinya seorang, ya kan? Anaknya aja belum terurus, nak ngurus anak yatim. Oh, makin digitu kan, makin kau lajakkan. Tapi silent lah kita. Makin keliling-keliling, makin rajin saya keliling-keliling. Makin dia ngomong-ngomongkan gitu tuh. Sampai dia bilang, Ridwan nikah insya Allah kami ke Pontianak Ustaz. Panitia langsung harusnya soundtracknya gitu. Bukan Ridwan yang saya sebut nih, yang lain. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Antum pernah pergi ke satu tempat yang antum tidak tahu jalan, lalu di situ ada handphone plus ada kuota. Apalah yang di otak antum? Waze, Google Map. Betul nggak? Begitu hilang sinyal, panik nggak? Panik nggak? Nah, orang-orang yang menjalani kehidupan dunia ini teman-teman, banyak yang kehilangan hudan, kehilangan petunjuk, nggak tahu mau melangkah kemana, sampai dia bilang gini, gimana sih nyikapin istri, gimana sih nyikapin anak nih, lingkungan sekitar kayak gimana, panik. Kenapa? Nggak dapat hudan. Nah, Allah bilang ulaika ala hudam mir rabb. Langsung dikasih petunjuk. Gini loh bos cara melamar itu, gini loh cara buka bisnis itu, gini loh cara buka kerja sama dengan orang, gini loh kalau kamu mau bikin konten yang bagus tuh. Allah kasih ilham namanya. Kasih apa? Nah, makanya ilham kita pegang jadi saudara seiman sekarang. Walaupun dia tak ada di mana. Ilham, dikasih ilham. Jadi teman-teman anak-anak muda, supaya kalian tidak hampa, tidak panik, tidak galauan, tidak baperan. Yang diperlukan bukan hanya anak muda saya, kita semuanya perlu yang namanya hudan. Tapi salah satu spek atau kualifikasi orang dapat hudan, wabil akhiratihum yuqinun. Saat dia sudah tidak punya lagi sandaran kepada siapapun, kepada makhluk, tidak lagi berharap juga kepada manusia, maka saat itulah Allah dan para malaikatnya yang membimbing langsung. Sekali lagi ya kawan-kawan, saat sudah tidak lagi berharap pada manusia, saat tidak lagi meminta kepada makhluk, saat tidak lagi menunjukkan kesulitan di hadapan manusia, menunjukkan kesusahan di hadapan manusia, saat itulah Allah dan para malaikatnya turun membantu. Begini loh kata Allah, begini loh. Kau udah letih kan berharap sama manusia? Udah capek kan berharap sama makhluk? Udah ya Allah. Udah kau hentikan semua harapan-harapan kepada manusia? Udah semua ya Allah. Contoh ya, contoh. Ini karena banyak jomblo kan tiap pagi. Doa istikharah tuh loh. Orang yang punya hudan, orang yang punya petunjuk, itu kalau doa tuh gini, ya Allah, ini orang yang punya petunjuk, kita catat lah. Udah tahu jomblo tak mau nyatat. Yang udah nikah jangan. Tapi boleh lah untuk diajarkan ke yang lain. Jangan dipakai untuk diri sendiri ya. Doanya gimana? Ya Allah, seandainya dia adalah jodoh yang terbaik menurut Engkau. Tuh kata kuncinya tuh. Apa?
Ya Allah, nah ini pusat dakwah disebarkan ke kawan-kawan, bikinkan posternya doa untuk jomblo. Ya jomblo tuh harus pakai doa yang sadar, doa yang pakai petunjuk Allah. Ya Allah, seandainya dia jodoh terbaik menurut Engkau, maksudnya pilihanmu, maka mudahkanlah dan dekatkanlah. Apa kata kuncinya? Mudahkanlah dan dekatkanlah. Jomblo-jomblo bilang sama Allah kalau memang dia jodoh. Jadi tidak pakai nafsu. Pokoknya saya suka Ustaz itu baik sekali, saya perhatian. Sholatnya itu 3,5 rakaat Ustaz. 3,5 rakaat. Ya Allah, seandainya dia jodoh terbaik menurut Engkau, mudahkanlah dan dekatkanlah. Belum selesai nih, masih koma. Tapi jika dia bukan yang terbaik menurut Engkau, udah, tolong ganti dengan yang lebih baik. Tuh. Tolong ganti dengan yang lebih baik. Nah, kalau yang anak-anak alay, kalau dia bukan jodoh terbaik menurut Engkau ya Allah, tolong jodohkan ya Allah. Kalau sudah ada jodoh, putuskan ya Allah, jadikan sama aku saja ya Allah. Doa kayak gini nih. Macam perempuan cuma satu ya, laki-laki cuma satu. Kau tak mati boy, dunia belum berakhir. Kok tiba-tiba bahas materi ini Ustaz? Mungkin ada yang perlu hari ini. Ya kan? Kuliah atau nikah nih? Salah. Lanjutkan kuliahnya. Ustaz, tidak ada sama sekali Ustaz. Itulah pentingnya doa, ya Allah, siapapunlah perempuan, selama dia perempuan ya Allah gitu. Emang dia. Kenapa? Begitu antum menyebutkan yang terbaik menurut Engkau, berarti di situ ada, itu kan kalau dalam dunia kampus, saya pernah gak kuliah sih, pernah kuliah gak saya dulu ya? Pernah lah kuliah. Namanya variabel. Jadi kalau skripsi itu the concept of tabaruk in Islamic insurance. Saya itu harus menjabarkan variabel-variabel judul skripsi saya itu. Jadilah 60 halaman itu. Gitu ya Pak Dokter ya. Anak-anak orang akademis, katanya kan saya ini dibilang bukan orang akademis. Memang bukan. Saya orang jalanan, tukang ukur jalan, tukang pikul beras. Saya bukan. Makanya waktu disuruh jadi dosen, saya bilang muka kayak gini tak cocok jadi dosen. Nggak ilmiah mukanya gitu. Banyak orang-orang yang jauh lebih pantas untuk jadi dosen. Muka kayak saya tak cocok. Saya pernah dipaksa sama Ustaz Harjani. 3 kampus minta saya, Untan, Muhammadiyah sama IAIN. Tapi yang paling semangat Ustaz Harjani. Kasihnya buku diantarkan ke sini. Terpaksa saya masuk hari pertama dan hari terakhir. Habis itu saya balikkan bukunya. Nggak bisa Ustaz bilang. Itu 2000 berapa? 2014, 2015 gitu. Disuruh jadi dosen, tak bisa Ustaz. Saya baru membayangkan dia ada stres dah saya. Ketemu mahasiswa, ketemu ini, nanti ujian, ini, aduh, tak kuat tak mampu. Saya bilang, saya mikir beras ya Ustaz, tak cocok muka saya saja, tak ilmiah muka saya ini. Muka saya enggak ilmiah. Kalau kecerdasan lah jauh sekali lah, banyak dosen-dosen di kampus kan pintar, cerdas. Kamu muka kayak saya, muka kuli, muka tukang pikul beras baru cocok. Saya bilang tak cocok, Ustaz, tak cocok. Hari itu saya masuk, hari itu saya berhenti. Langsung resign. Ustaz Harjani yang minta, mana nak nolaknya. Saya hormat betul sama beliau, kan respect. Dah, sampai mana tadi?
Doa jomblo variabel. Begitu kata-katanya, ya Allah, kalau memang dia jodoh terbaik menurut Engkau, berarti turunannya dengan kami menikah nanti, ya Allah, semoga bisa semakin taat. Dengan menikah nanti saya semakin semangat cari rezeki yang halal. Dengan menikah nanti, ya Allah, saya akan komit untuk jadi ibu yang baik, jadi ayah yang baik, jadi istri yang baik, jadi menantu yang baik, jadi ini. Terus variabelnya tuh. Itu loh variabelnya harus dipahami betul. Sibuk stalking Instagram orang. Kakak-kakak harus paham cara masak. Masak nasi angus, masak nasi tak masak-masak, kebanyakan halu. Pekerjaan apakah? Siapakah yang suka halu? Tukang bubur. Hah? Ngapa gitu? Ayah? Iya ya, karena dia suka halusin nasi. Ya. Orang tua mana paham ngobrol anak kecil. Cantum nyambung enggak kira-kira? Enggak. Halusin nasi, kerjanya ngalusin nasi terus tukang bubur tuh. Maka dia banyak ngayal. Sama kayak ya. Ngapalah zombie itu kalau nyerang suka rame-rame ya? Iyalah. Kalau nyerang sendiri-sendiri namanya zomblo. Oh iya. Sakit hati jomblo tuh. Aduh, nanti teka-teki kok gini-gini. Masa air angus, manuk popok tak pandai. Gimana lah perempuan nih? Ya kan? Ala jijik. Lemparkan sama diri sama tong sampah ya. Tak bisa nano. Sakit laki-laki, saya bilang sama bunda, bunda ngurus yang lain. Saya bilang biar saya yang ngurus anak-anak. Bunda bisa. Tapi waktu itu saya memilih untuk ngurus anak-anak. Empat-empatnya alhamdulillah dengan izin Allah saya ngawal persalinannya. Dan sampai mohon maaf ya, basuh nya apa segala macam saya coba lakukan dan handle. Karena itu mungkin ya akan jadi kenang-kenangan yang tidak pernah bisa dilupakan. Fayat, Fatihara, Kak Iya. Kalau sekarang udah bisa sendiri dah, udah autopilot. Kalau dulu saya yang pegang, saya yang handle. Suaminya hari ini masak soto ayam, besok rendang, besok kaldu ayam, kari ayam. Rupanya mie instan. Soto ayam, kaldu ayam, kari ayam, rupanya mie instan semuanya. Pantas cepat masaknya. Antum cari istri yang kayak gitu, cepat kaya lah. Terus begitu mau makan, dibelikan makanan online, istri virtual namanya. Kayak gitu doanya, ya Allah berikan jodoh terbaik seperti Nabi Muhammad. Harta malaikat. Sadarlah orang yang ngomong. Pokoknya kalau jomblo-jomblo datang sini sakit lah. Udah? Variabel dari kata-kata tadi menurut yang terbaik menurut engkau, maka dia akan turunkan satu-satu. Kalau tidak baik ya Allah menurut engkau, maksudnya dengan saya nikah justru malah tambah jauh. Dengan saya nikah nanti justru malah tidak kena sama Quran. Kami sudah nikah nanti malah sibuk cari duit, rumah KPR adalah tipe 36 riba lagi. Ya Allah sedihnya. Cuman lah Ustaz, suami saya tak mau dibilangkan Ustaz, dikasih tahu bahwa itu riba tak mau. Nah itulah kau pilih dia, makanlah ganteng tuh. Coba bilang, makanlah ganteng tuh. Tanya sama dia, paham riba tak kau suami? Hei perempuan istri, paham riba tak? Nanti istri saya tak pernah ke mall Ustaz. Terus, tapi tiap hari paket datang, paket Asyam gitu. Tiap hari paket datang, belanja terus. Setiap malam bercahaya wajahnya. Paham tak? Kenapa dah ketawa? Paham tak yang bercahaya tuh? Apa bercahaya? Belanja online.
Ada lagi yang katanya harus digoyang-goyang handphone itu. Apa kok mau kena bual-bualkan? Apalah pengaruhnya handphone itu digoyang. Ya Allah, Rabbi astagfirullahalazim. Dulu sebelum nikah aktivis dakwah, gerak. Habis nikah hilang. Tak pernah lagi ngurus-ngurus dakwah. Siapa yang dosa nih? Maka saya bilang mohon maaf saya terpaksa sebut. Udahlah rumah tipe 36 di ujung-ujung kena riba. Ya Allah, tak sedih ke? Maka saya mencontohkan memulai dari sendiri. Ada duit saya teman-teman, insya Allah ada rezeki saya, ada. Pilih kontrak di sini nih ngapa gitu. Contohkan sama antum semuanya. Ada peluang untuk berriba-riba ria, ya kan? Tapi saya memilih untuk tidak melakukannya. Dibully orang, yes. Dicaci maki, yes. Diomong-omongkan macam-macam, iya. Kenyang udah. Bagus sih ngontrak, tapi kau tak punya rumah seorang nanti. Sayanglah gini. Walaupun gimana punyalah rumah sendiri. Betul, nasihat itu betul sekali. Tapi hari ini saya memilih untuk mencontohkan dulu kepada antum semua. Saya bisa beli rumah-rumah itu, bisa. Kenapa? Pengen dekat sama masjid. Ini yang tidak bisa dibayar. Siapa yang dicontoh? Rasulullah. Lagi mencontoh Rasulullah. Rasulullah itu tinggalnya dekat masjid. Atau rumah jauh. Mohon maaf ya, kalau dari rumah di ujung-ujung tuh naik motor pergi kerja udah capek. Tempat kerja jauh. Baliknya pun udah capek. Sampai ke rumah tuh udah tidak ada rasa dah. Mau nganu istri udah berdandan, udah siap-siap. Suami udah tak punya tenaga. Energi antum udah habis di jalan. Nanti terbang naik pesawat, bayarnya nanti bayar Dudi kan? Bayar Dudi, tahu aplikasi bayar Dudi kan? Nah, nggak usah diterjemahkan bahasa Inggris. Bayar Dudi apa? Nah. 0% kok Ustadz, cicil 12 kali, gesek model KTP, beli handphone. Makanya handphonenya retak 1000. Belum lunas sudah banyak cacatnya. Maksa-maksakan diri. Nyicil motor, dikasih tahu marah, dikasih tahu baper. Nengok orang bezina marah-marah. Kau makan riba, bezina sama ibu kandung, nggak tahu ke dosanya sampai segitu-gitunya. Nah, mau nikah pilih yang asal-asal ganteng. Tanya detail-detail, paham nggak dia riba? Antum sudah terikat nanti dengan akad nikah, apalagi perempuan posisinya lemah, mohon maaf ya, sudah hamil antum nanti, sudah berisi badan tuh, udah kepake sama orang. Ini enggak apa saya ngomong apa adanya. Kau mau kelari kemana? Orang yang kau pilih jadi imam tak paham agama. Ini materi sangat serius loh. Kau suami, mau kau bawa kemana keluarga kau tuh? Diajak kemana? Yang udah telanjur gimana Ustaz? Minta ampun dah, memang tak ada cara lain. Mumpung kita belum nikah, cari tahu, belajar ilmu, jangan gengsi, dagang, jualan, jauh lebih mulia. Ini pembekalan sebelum nikah buat para jomblo. Lihat gimana Allah mengajarkan kepada kita gitu. Sesuatu yang dimulai dengan kebohongan pasti berakhir dengan kehancuran. Belum lagi kena pinjaman online. Nah, nanti saya bahasin ini, nge-DM semuanya, Ustaz tolong lunaskan utang saya, lunaskan utang saya. Nanti kita tidak balas tuh, alah percuma aja. Katanya Ustaz gini kita mau minjam. Kau ngutang tak bilang aku. Betul tak? Tolonglah Ustaz baca DM saya ini.
Waktu ngutang nggak bilang-bilang. Waktu ini minta tolong. Nanti tak dapat hajatnya, komen. Aku kira ustadz itu baik, ini ternyata jempol sama bibir tak sekolah. Dan saya teman-teman ditanya sama salah satu guru, Ustaz gimana nyikapin orang yang awalnya curhat-curhat, ujungnya minta lunas-lunas utang. Dan saya bilang saya tidak pernah minjamkan uang orang, dan tidak pernah mau. Kenapa? Udah tahu, udah tabiat manusia, suka minjam, tidak suka balik. Kalau lagi punya masalah, pasti Ustaz panjang Ustaz. Dapat duit 50.000, tak ada yang bilang-bilang, senyap semuanya. Ada tuh orang kemarin tuh dapat 50.000 habis kajian tuh, senyap, tak ada bilang-bilang. Ada orang sana. Ustaz kecewa, Ustaz? Enggak. Udah tahu dah, 50.000 yang bikin dia lupa. Apa lagi 50 juta? Tahu enggak antum orang yang kemarin? Dapat duit kajian, habis kajian dapat hadiah 50.000, senyap, tak ada bilang-bilang. Sepi, silent, mode getar. Tak ada bilang-bilang. Coba kalau tak berduit, mondar mandir depan rumah Bang Abu, berharap kena panggil. Yang udah ikut SMK kayak gayanya begitu. Sebut Pak. Apa gitu? Yang belum sama sekali. Datang ke masjid baru sekali 2 kali. Ikut kajian baru sehari 2 hari. Mana ndak kuat memang. Banyak orang bilang datang SMK nih, dengarkan online ya, sakit dah, bergetar. Apa gitu datang langsung, duduk langsung di sini nih, kena sebut nama, kena tunjuk. Langsung pingsan ini. Only for the brave. Makanya yang datang itu aja. Tahu saya orang-orang yang datang itu aja. Jadi gimana Ustaz nyikapinnya? Jadi saya cuma kasih nasihat. Banyak yang minjam, pengen pinjam, bahkan dengan polos. Saya bilang polos ya. Mau bilang kurang ajar itu tidak enak itu. Dia bilang gini, Ustaz kan kenal banyak orang-orang kaya Ustaz. Boleh enggak Ustaz dikenalkan sama saya nanti saya pinjam sama dia, Ustaz yang jadi pinjaminnya. Pintar kan? Gila, saya bilang, aku tak pernah ketemu orang kaya untuk minjam-minjam. Pantang. Saya kenal enggak sama orang-orang kaya yang ada di Pontianak ini? Insya Allah kenal, dan mereka pun kenal saya. Susah misalnya episode munzalan, tak berduit munzalan, tak mau saya datang ke mereka minjam utang itu. Itu kenapa sampai hari ini sudah 8 tahun, 10 tahun mereka mau bersama munzalan. Tidak sakit hati, tidak kesal, karena kita ngundang mereka untuk makan-makan aja. Atau main-main sama riba, main-main sama pinjaman online, main-main sama zina, dibantai, benar dibantai. Tak usah lah coba-coba. Saya ngasih tahu, bukan benci. Ustaz minjam kan tak mau, kami minjam online tak boleh. Bukan minjam online tak boleh, bukan saya ngelarang, Allah yang larang, tak boleh, ada ribanya di situ. Kalaupun tidak ada ribanya kena akan batil. Saya harus sampaikan yang hitam, harus sampaikan yang putih, 2 warna aja, hitam, putih. Kalau antum tersinggung, jangan-jangan nanti kita masih sombong. Maka saya bilang dari awal, ikut SMK ini
bukan untuk nilai orang lain. Tengok muka seorang. Ulaika ala hudam mir rabbihim, bicara petunjuk. Dapat petunjuk saja teman-teman sudah hebat. Allah bilang lagi wa ulaika humul muflihun. Mbak udah nikah ya? Alhamdulillah Pak. Lagi ngapain Mbak? Mau cari-cari kontrakan. Beneran? Mbak ini anaknya siapa? Anaknya ibu ini. Oh Masya Allah, itu tuh dulu dosen saya. Masa Pak? Iya. Ibu ini kan? Ya itu dosen saya. Wah Mbak, pas banget. Sebentar ya, saya ngomong sama istri dulu. Ngobrol aja sama istri. Nah, kita gini. Daripada kita kontrakan sama orang yang gak jelas, kita gini kan ya, yuk. Maksudnya gini kan, iya kita itunya tuh kita apakan supaya jangan apa kali. Itunya kita apakan supaya jangan apa kali. Bingung lah istrinya. Abangnya Medan, dianya Solo, lama sekali ini. Gimana Mas? Gimana Bang? Gini deh, itunya itu kita apakan supaya jangan apa kali. Mana orang Medan sini ada dong? Belum update ya. Jadi maksudnya kata suaminya, rumah kita ini kan mau kita tinggal. Kita kan pindah sekeluarga tugas ke Pulau Jawa. Daripada rumah kita nih kita kontrakkan sama orang yang kita juga tak kenal, gimana kalau kita suruh mereka tinggal di sini? Akadnya wakaf manfaat. Suami istri yang baru menikah lagi cari kontrakan ini dapat rumah wakaf manfaat. Bapak ini pindah tugas, dia suami istri suruh jaga rumah itu. Kau jaga ya nak, rumah ini ibu dulu, bapak dulu nih, saya ini dapat kebaikan dari ibu. Itulah muflihun. Orang yang beli motor, dia yang makai. Muflihun. Orang yang beli mobil, kita yang makai. Muflihun. Yang lain tuh harus berurusan sama riba, harus berurusan sama dosa maksiat untuk dapatkan barang. Ada orang langsung dapat barangnya tanpa harus kena ribanya. Muflihun. Mau nikah, ada yang bantu. Dah nanti gak usah pinjam-pinjam duit, cateringnya ibu yang nanggung semuanya. Muflihun. Gampang kalau mau nikah gratis. Pokoknya Senin sampai Sabtu acaranya, resepsinya ba'da zuhur, makan nikah ya depan balai saji tuh. Jalan tutup, balai saji tuh ada 200 porsi. Nah, bilang hanya 200 undangan gitu. Muflihun. Antara muflihun dengan tak tahu diri itu beda tipis lagi. Hah? Itu bukan muflihun, muflisun. Yang bukan anak pondok tak paham. Muflis itu tak duit artinya. Ya kan? Kata orang Medan, apa? Tolong apakan dulu si apa itu, tapi jangan apa kali, nanti apa pula dia. Bang Eko Blue Ranselnya baru kepikir Ustaz resepsi di balai saji gitu dia. Out of the box dong. Nah kalau antum yang di mana yang Surau Duta Munzalan, mana Surau Duta Munzalan ada kan? Lagi pada ngumpul tuh, ada Sabto, ada siapa tuh kan? Mana kita orang Surau Duta Munzalan lagi pada live semua kan? Nah yang Surau Duta Munzalan tuh 3 kali sehari bisa makan, ya kan? Pagi balai saji, siang ada army, sore ada berkah box. Puas-puas lagi tak resepsi situ.
sehari bisa makan. Ya kan, pagi balai saji, siang ada army, sore ada berkah bos. Nah, puas lagi kita resepsi situ. Tapi Habibie belum nikah-nikah, Ustaz. Habibie itu lagi nunggu tiang menjalani gabung. Zina ndak, minum minuman keras ndak, judi ndak, bunuh orang ndak, narkoba ndak, jahat sama istri ndak, tapi pelaku riba, semuanya hancur istri keluarga. Alhamdulillah. Ini teman-teman yang saya mau sampaikan. Ada dimensi kehidupan yang istimewa, yaitu muflihun. Orang-orang yang pernah antum tolong, orang-orang yang pernah antum bantu, antum sendiri sudah lupa dan gak ingat sudah. Begitu antum ngantarkan undangan, ya kan? Loh, ngapain nak? Mau nikah bu, mohon doanya. Oh masya Allah, jadi nikah. Dapat orang mana? Dapat orang ini, laki-laki kan? Iya bu, masih normal saya. Ayah sama yang awat nih. Yaudah nanti, kapan tanggal berapa tuh? Nanti ibu bantu ayam ya. Nanti ayamnya udah disembelih insya Allah. Ya bu, ayam hidup disajikan agak susah. Yang ini, dah sound sistemnya nanti dari saya. Kok banyak pertolongan. Kita sudah tidak berharap, udah tidak berharap pertolongan datang. Disitulah kerja Allah tuh muflihun. Ini udah makin dekat dengan hari H, makin dekat dengan akad nikah. Setan makin kuat. Assalamualaikum, buah lakum di dalam peti. Assalamualaikum ukhti. Pret. Karena lagi hubung-hubungnya jadi suka lah. Alah perhatian calon imam aku nih. Kau tak tahu ilmu laki-laki, nanti kau bedah ilmu laki-laki. Aku nih laki-laki. Pasti kepo. Bikinlah Ustaz kelasnya. Enggak bisa. Bikin gratis pun tak ada yang datang. Bikin bayar kemahalan, tak pernah beres. Saya udah kapok dari dunia seminar tuh. Gratis dibilang murahan, bikin bayar nanti dia bikin status. Ustadz ternyata mencari pundi-pundi rupiah dari seminar. Ambil mulutnya. Dagang ya laku. Udah ya, muflihun. Tadi saya ingatkan lagi. 1. Hampa. Rapuh, SMK bulan Februari ini bicara tentang orang yang rapuh. Kenapa rapuh, teman-teman? Sibuk, sakit jiwa. Kenapa hampa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Apa artinya tuh? Dan akhirat lebih baik daripada dunia. Ngapa diulang 3 kali? Tahu rasa. Orang yang tahu tujuan hidup, tahu dia pasti mati, tahu dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah,
tahu wabil akhirati hum yuqinun, tahu bahwa ketika dia meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, pasti diganti Allah dengan yang halal. Tidak mungkin hidupnya hampa. Dia bisa dengan mantap bilang sama istri, tenang sayangku, tenang istriku, kita tidak usah maksakan diri pakai riba. Sampai waktunya nanti kendaraan itu akan datang untuk keluarga kita. Amin. Saya sebagai suami bertanggung jawab untuk tidak memberikan kendaraan yang haram. Tenang istriku. Oh, itu baru makan bakso di rumah Bu Wiwit. So sweet. Itu baru suami, itu baru laki-laki namanya. Itu baru laki. Ustaz marah? Enggak. Miring-miring dah kopi orang tuh. Mau jadi suami tuh gitu. Bilang sama istri, tunggu sayang, tunggu tenang, doakan suamimu ini. Kita tidak akan, saya sebagai suami tidak akan pulang bawa duit haram. Ya kan? Apa? Makan ada ikan hiu di rumah Pak Saiful. I love you food. Kalau udah punya, kalau udah punya pun masih gak bertingkah, pajak tanggung pemenang, kau gak yang milih dia. Bilang sama istri, aku tak akan balik bawa uang haram istri. Tenang saja. Jadi makan bakso di rumah Bu Wiwit, artinya so sweet. Saya mau ngasih tahu sama suami-suami kita jadi laki-laki gitu loh, jadi suami tuh. Kasih tahu sama istri, tenang, sabar. Kalau antum tidak mampu ya nangis di atas sejadah. Itu udah pilihan terbaik. Ustaz pernah ngalami itu? Pernah? Sakit sekali. Saat ngelihat istri dan anak tidak bisa tidur di tempat yang layak, saat ngelihat anak dan istri tidak bisa makan di tempat yang baik, saat istri dan anak terpaksa harus ikut susah karena saya belum bisa ngasih nafkah yang terbaik untuk dia. Di situ tidak ada tempat lain saya munculkan. Tidak mau ke Facebook, tidak mau ke Instagram, tidak mau ke Instastory. Di atas sejadah tuh nangis, ya Allah, izinkanlah saya ya Allah bisa jadi suami yang baik, ngasih nafkah yang baik. Walaupun saya tahu dan sadar diri saya belum jadi suami yang baik, sampai hari ini belum. Tanyalah sama bunda, belum baik Ustaz tuh. Belum jadi suami yang baik. Saya tidak pernah berpikir saya sudah baik, tidak berani. Jauh, masih jauh dari kata-kata baik. Kita laki-laki, keluarkanlah kejantananmu tuh, keluarkan. Jangan jadi laki-laki lembek, letoy, lemah, malas, toeng. Geram saya. Laki-laki kok manja, dikit-dikit ngadu ke orang tua. Memang minta ditimbak kayak batu dulu kalau jadi laki-laki. Kita yang bujang-bujang di jalan nih, dengan cemen dulu. Bangun subuh. Wah ini awat-awat yang di belakang ini lagi ngincar nih. Istihoroh aku pindah kayaknya di sini. Kau makanlah ganteng tuh. Tak nyelamatkan. Kita yang laki-laki rubah orientasimu. Kalau kau betul-betul laki-laki jantan, komit sama rezeki halal. Yang perempuan-perempuan kan juga harus berusaha jadi istri yang soleha. Tidak banyak protes, tidak banyak ngomel, latihan memang. Walaupun perempuan banyak mulutnya, banyak kata-katanya, ya kan? Dia tidak jadi pembicara saja, 20.000 kata-katanya. Apa dia seorang pembicara? Narasumber.
Entah dari mana sumbernya. Dia pintar, smart. Ada salah satu abang saya anggap abang dan saya hormat betul. Mohon maaf, tidak ada niat saya merendahkan. Abang ini tidak sekolah, tidak sampai S1, tapi istrinya S3. Istrinya S3 luar negeri. Ini kisah nyata. Saya tanya sama kakak si istri yang S3 ini, doktor. Kak, saya bilang, ngapa kakak pilih suami? Kan katanya harus sekufu. Dia bilang apa? Kakak itu bilang apa? Abang ini yang berani datang ketemu sama orang tua saya, melamar saya dan bertanggung jawab ngasih saya rezeki halal. Takbir. Coba bilang, itu baru laki-laki. Coba bilang. Coba bilang. Itu baru laki-laki. Itu aja alasannya, Kak. Iya. Terus saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Si abang ini, karena kakak istri lagi kuliah S3 di Kuala Lumpur, Malaysia. Si abang kerja berbagai macam pekerjaan. Dan saya nengok langsung. Dia jualan air minum, jualan makanan-makanan snack. Kemudian dia kerja jadi tukang fotokopi. Saya pernah ketemu beliau lagi bawa truk, bawa beras, bawa pasir. Jadi bawa L300 tuh loh. Yang belakangnya bawa pasir, bawa semen, kerja toko bangunan. Saya bilang, abang enggak malu? Enggak, ini halal kok, kata dia. Pantas istri abang tak berani macam-macam sama abang walaupun dia S3. Itu manusia asli, teman-teman. Saya kenal dekat dan saya hormat, respect sama beliau. Nah, perempuan tuh perlu laki-laki yang gitu, bukannya apa istriku tuh benar di dalam pom bensin. Mana laki-laki? Laki-laki mana laki-laki? Hai laki-laki. Tidak minta dia kau kaya, tidak minta dia dengan kata-kata manis, dia minta kau tanggung jawab. Betul tidak perempuan? Oh, kau tak dengar kerintihan hati mereka itu? Mereka tuh pengen dilamar, tapi laki-lakinya kepintaran. Kaulah bes pokoknya. Siapkanlah sahabat pengaman jam 7 kurang nih. Laki-lakinya apa? Pintaran, terlalu idealis, inilah itulah. Kau nikah ya dulu. Pokoknya aku komit bangun subuh, aku komit kasih rezeki halal. Mau gak nikah sama aku? Kalau mau kita jalan. Bismillah. Pasti mau. Ada perempuan yang mau. GSM. Apa GSM Ustaz? Ganteng, soleh, mau. Ya kan? Kalau UGM itu kampus. Pokoknya laki-laki hari ini siap-siap lah. Coba ahwat nanya, yang sudah belajar ya, ahwat yang sudah belajar, ahwat yang sudah ngerti agama, ahwat yang sudah ngerti tentang walal akhiratu khairul laka minal ula. Apa spek dia suami itu? Pasti yang pertama yang dipilihnya yang soleh, yang bisa baca Quran. Jangan sampai baca Qurannya istri lebih bagus daripada suami. Gitu kan ekspektasinya antum para ahwat. Bangun subuh, banyak di sini yang curhat-curhat. Ustaz, saya sedih Ustaz, suami saya kerja dari pagi sampai malam tapi tidak pernah sholat Ustaz. Nah, bukan duit kan otaknya. Si suami berpikir istri aku akan bahagia kalau aku kasih duit. Dia berharap kau sholat. Ustaz, suami saya masih main judi Ustaz. Mau seganteng apapun hilang kan gantengnya gara-gara main judi. Ustaz, suami saya masih susah dikasih tahu Ustaz, nih kami tinggal di rumah riba Ustaz. Berapa lunas? Berapa bulan lagi lunas? Apa bulan Ustaz? 14 tahun lagi lunas. Hah? 14 tahun itu ngutang ke main kereta api panjang sekali.
keceplosan pula. Antum tahu kan kalau utang 15 tahun tuh pakai apa? Kalau perempuan pilih suami yang SGM, soleh, ganteng, mau. GSM tadi kan, ganteng, soleh, mau. Dah, itulah kira-kira. Apa judul kita hari ini? Laki-laki. Jadi materi kita hari ini apa? Jangan jadi bencong. Apa? Habis pokoknya hari ini. Kalau tak insaf, tak sabar, tak sadar lagi memanglah batu apa? Saya laki Ustaz, buktikan dong. Lamar dia. Cemen. Habibi mana Habibi? Dengar dah? Miring ke kopiah langsung. Ampun ya, gitu dia. Udah jauh-jauh Jakarta masih kena ke aku nih, gitu dia. Jauh di mata, dekat dalam doa. Ampun ya, jauh-jauh Jakarta masih kena ke aku nih, gitu dia. Jauh di mata, dekat dalam doa. Dah, gitulah dia. Habis nih kita mau praktek atau enggak, aku udah lepas, udah selesai. Kita perempuan, siapkan dirimu jadi landasan yang baik supaya yang landing juga pesawat terbaik. Coba diulang. Jadilah landasan terbaik. Airportnya international airport supaya yang landing pesawatnya Airbus. Coba diulang. Kau pakai landasannya landasan abal-abal ya, yang landing pesawat-pesawat capung, pesawat yang baling-baling udah mati satu. Siapkan dirimu ya, belajar masak, belajar ngasuh bayi, belajar tahu ilmu reproduksi, ngerti ini kalau nanti hamil tuh kayak gimana nyikapinnya, belajar masakan suami ini pelajari semuanya, ya kan? Siapkan diri betul-betul jadi ibu, jadi istri. Saya adalah ibu, saya adalah istri. Memang saya tidak secantik perempuan di luar sana, tapi wanita, istri terbaik dan ibu terbaik hanya ada di sini, insyaallah. Lamar dia. Kalau kau laki-laki ganteng doang, tak berani ngelamar, cemen. Kapan selesai SMK-nya Ustaz? Dari tadi saya ini udah gelisah loh, Ustaz tak paham gak? Sampai miring dah kopi saya Ustaz. Cuman lah, padahal saya tuh udah marah-marah, udah apa-apa, masih gak datang SMK. Nah, bismillah ya. Memang minta dibully budak-budak nih. Bismillah insyaallah ya. Terakhir saya mau doakan semoga siapapun yang berniat berhajat untuk menikah Allah mudahkan, Allah dekatkan dengan jodoh terbaik. Ya, Allah dekatkan dengan jodoh terbaik, sehat, lancar, mudah. Ya kan, Allah kasih yang terbaik, yang soleh, yang soleha, dikasih pasangan yang harmoni, sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau nanti dapat anak cucu soleh soleha. Buat abang-abang yang sudah menjadi suami, semoga Allah bukakan pintu rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang baik. Bisnisnya dimudahkan Allah, rezekinya dimudahkan Allah, lancar, dikasih rezeki terbaik, banyak, halal dan berkah. Dikasih rezeki terbaik, halal, banyak dan berkah. Buat para istri, semoga semakin istiqomah dalam ketaatan, jadi ibu yang baik, jadi makmum yang baik, jadi istri solehah dunia akhirat,
Dan mudah-mudahan dari rahim kakak-kakak yang baik-baik ini nanti lahir penghafal-penghafal Al-Quran, lahir orang-orang soleh, lahir orang-orang alim, lahir orang-orang hebat, lahir dari rahim kakak-kakak orang-orang pejuang agama Allah. Siapapun yang hari ini sudah berkeluarga dan punya anak keturunan, semoga anak keturunannya anak keturunan yang soleh, tunduk dan patuh dengan syariat-syariat Allah, menjadi anak yang qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Buat abang yang masih sendirian, kakak yang masih sendirian, semoga dijauhkan dari berbagai macam maksiat, dijauhkan dari berbagai macam fitnah, zina, riba, maksiat yang nampak maupun maksiat yang tak nampak. Dan semoga kesendirian abang kakak itu dijaga dan dilindungi Allah. Jangan sampai kesendirian itu diracuni, dikotori dengan maksiat-maksiat. Ala hadhihi as-solihat. Al-Fatihah. Amin, Allahumma amin. Abang kakak ya bunda, terima kasih. Doakan saya, doakan istri saya Bunda Uung, doakan anak-anak kami 4F, Vira, Farah, Fayat, Fatih. Doakan juga Mama, Wawa, Ibu ya di Lampung, dan semua keluarga besar kami. Doakan adik-beradik saya, adik-beradik bunda. Doakan keluarga besar Masjid Kapal Munzalan. Semoga kami juga bisa semakin istiqomah dalam kebaikan, dan mudah-mudahan kita jadi saudara ya abang kakak ya, jadi saudara sampai surga. Tolong doakan saya, doakan kami. Yang baik-baik itu pasti datangnya dari Allah. Mohon maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan. Jazakumullahu ahsanal jaza, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, berkah selalu. Bismillahi tawakkalna alallahi, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih abang kakak, nanti silakan di-share ya. Sebaiknya di-share ini materi tentang laki-laki. Tolong nanti multimedia dipotong-potong, diambil part-part pentingnya. Banyak nih materi-materi penting di SMK ini, ambil part-part penting, jadikan konten. Ya kan? Laki-laki sejati. Siapakah dia? Inilah dia kategori-kategorinya. Jazakumullah ahsanal jaza, barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.